sobat dalam kasih setia Tuhan. Saat ini saya akan berbagi kembali dalam saat teduh saya yang saya ambil dari kitab Lukas. Lukas 9 ayat 51 dikatakan, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saat itu, Yesus mulai memfokuskan perjalanan hidupnya, pelayanannya untuk pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa Yesus harus menderita, Yesus harus mati, bangkit, dan naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar kepada dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saya dan saudara, sahabatku dalam kasih setia Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Di sini saya belajar, sobatku, di dalam kasih setia Tuhan. Saya belajar apa yang akan dalam Yesus benar. Ia disalib di antara dua penjahat. Dan apa yang terjadi pada Yesus sedang digenapi dan harus digenapi. Yesus menjalani misinya, yaitu menggenapi apa yang difirmankan dalam kitab suci yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dalam pasal ini, Tuhan Yesus sudah bangkit dan akan naik ke surga. Ia menemui murid-muridnya dan mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya adalah penggenapan dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Pengertian murid tentang Mesias itu kembali dijelaskan, bahwa Mesias itu bukan raja dunia yang menjadi pengertian murid-murid saat itu. Pengertian Mesias ini adalah Yesus. Yesus sendiri yang mengasihi dunia ini, mengasihi murid-muridnya, mengasihi kita semuanya. Dan kita tahu setelah ini Yesus membuka pikiran murid-murid sehingga murid-murid mengerti kitab suci. Dan Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan kitalah hasil dari pewartaan Injil murid-muridnya itu. Kitalah juga sekarang yang sudah percaya kepada Kristus, dimuridkan oleh pemberitaan itu. Sobatku dalam kasih setia Tuhan, di dalam kitab Lukas ini saya belajar ada kata-kata yang berkesan bagi saya. Digenapi, penggenapan. Saya belajar bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi apa yang ditulis dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi. Saya belajar bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga bukan karena jasa Yudas, bukan karena ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, tapi Yesus sendiri mengerjakan misinya. Yesus fokus dengan
apa yang harus ia jalani, yaitu menggenapi nubuatan kitab-kitab para nabi. Saya diteguhkan, saya belajar bahwa Yesus datang benar-benar dari Allah untuk menyatakan kasih-Nya yang besar kepada saya. Saya bersyukur setiap orang yang sudah menerima Kristus dan percaya pada Kristus tidak sia-sia, karena Yesus itulah Mesias yang dijanjikan dan sudah digenapi. Oke sahabat dalam kasih Tuhan, saya berdoa supaya apa yang saya bagikan memberkati kita semua. Amin.